Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, Sobat Jelajah Bantul. Kembali kita bertemu di sesi kali ini. Lagi-lagi kita berbincang tentang pariwisata. Sebagaimana kita tahu, Bantul sebuah wilayah dengan harmonisasi alam dan budaya. Alam sudah kita bahas kemarin. Saatnya untuk kesempatan kali ini kita akan angkat beberapa hal yang terkait dengan atraksi yang berkaitan dengan seni budaya. Karena dalam waktu dekat ini Bantul punya hajatan, ya. Nah, tentang hajatan besar yang ada di Kabupaten Bantul, terutama atraksi-atraksi di destinasi wisata, kita akan tanya langsung kepada narasumber saya pada kesempatan kali ini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bapak Quintarto Heru Prabowo Sarjana Sosial. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Rani. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, insya Allah. Alhamdulillah, kayaknya udah jalan-jalan muter-muter piknik-piknik lagi nih, Pak. Ya, alhamdulillah Bantul mulai rame dan kita yang di Dinas Pariwisata punya tugas untuk selalu memantau perkembangan destinasi dan teman-teman yang melaksanakan kegiatan wisata. Dipastikan bahwa datang di Bantul dalam keadaan sehat dan kondisi destinasi aman sehingga Bantul selalu ngangeni. Betul. Ngangeni untuk menikmati alam dan budayanya. Iya, Karena kayaknya Bantul itu dulu tercipta dari sekeping rindu ya, Pak ya. Kemarin COVID kita sempat teman-teman di pariwisata sempat kayaknya sedih banget gitu kan. Nah, sekarang sudah bangkit lagi dan kabarnya Bantul melalui Dinas Pariwisata punya banyak hajatan besar dalam waktu dekat nih, Pak. Insya Allah nanti akan jadi bagi para wisatawan nanti diharapkan di hajatan Bantul ini yang kita platform dengan Festival Segoro Kidul ini akan menampilkan beberapa kegiatan yang mudah-mudahan tidak hanya sekedar memberikan hiburan, tetapi juga memberikan satu edukasi bahwa Bantul memiliki atraksi-atraksi yang bisa mencerahkan dan mengenali, misalnya salah satunya nanti terkait dengan gastronominya, kulinernya Bantul itu apa dan sebagainya, lalu keseniannya seperti apa tuh Bantul itu, apakah ada perbedaan dengan di tempat yang lain dan sebagainya, eksplorasi sekaligus melakukan publikasi, tetapi juga mengedukasi ini menjadi bagian yang penting agar salah satu tujuan berwisata mendapatkan pengalaman baru ini menjadi satu hal yang diharapkan datang ke Bantul tidak hanya sekedar foto lalu pengalamannya apa gitu. Oke. Ada satu hal experience-nya gitu ya. Nah, ini yang benar-benar ditunggu-tunggu teman-teman traveler, mengingat kemarin bisa dikatakan nggak ada event gitu kan. Jadi kayaknya ini euforia event gitu kan, sangat-sangat dinantikan oleh teman-teman traveler. Nah, Pak Win, bisa diceritain nih apa aja yang dalam waktu dekat, apalagi ini kan memperingati Dasawarsa keistimewaan. Kemudian sebentar lagi kita juga jelang Hari Pariwisata gitu kan. Pasti ini hajatannya nggak main-main, saya yakin. Pasti spektakuler nih. Apa aja nih Pak, boleh diceritain, kasih bocorannya dulu. Ya, insya Allah untuk Bantul memang kita melihat bahwa libur itu bukan karena tidak kepengen menghibur wisatawan, tetapi memang dalam rangka masih mentaati protokol kesehatan, sehingga pastikan dulu bahwa kondisi di destinasi aman, sehat, sehingga kami berani dan kita evaluasi. Dan mulai Agustus ini insya Allah nanti akan ada beberapa gelaran, termasuk yang kemarin sudah diawali, sempat sehari ada 2 event besar di Bantul, di Laguna Depok. Kemarin ada Borobudur BOB Sunset Run. Ini dalam rangka juga untuk penguatan bahwa menunjukkan Bantul menjadi salah satu destinasi yang masuk kepada ITMP-nya BJP, Borobudur Yogyakarta Prambanan. Jadi kita integrasi di dalam BJP itu, sehingga ini perlu dikenalkan kenapa BOB menyelenggarakan Borobudur BOB Sunset Run di Laguna Depok. Yang kedua juga kemarin teman-teman ini yang luar biasa saya kira, karena diprakarsai oleh kelompok sadar wisata di desa wisatanya di Sri Gading sana, di Samas. Pantai Samas yang bertahun-tahun relatif sepi, kemarin dibuka dengan event yang diharapkan ini menjadi pemicu pergerakan kembalinya kejayaan Pantai Samas. Kemarin sudah dilakukan. Dan kita lihat kemarin antusias dengan festival layang-layang
saya lihat ribuan orang datang untuk menikmati kegiatan festival layang-layang di Pantai Samas ini. Nah, oleh karenanya perlu kami sampaikan para wisatawan jangan ragu-ragu lagi untuk datang ke Pantai Samas, karena Samas insya Allah mulai tahun-tahun ini sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan, ada perubahan, banyak yang masih harus diperbaiki, tetapi insya Allah datang ke Samas aman lah. Jadi bahkan kalau kita lihat kemarin relatif cukup bagus pantainya, karena di beberapa titik pantai sempat ada informasi Depok sempat abrasi, Padansari abrasi, Kuocomoro abrasi, tetapi Samas kemarin masih aman gitu. Sekalipun di semua pantai kita relatif sebenarnya dalam jangkauan cukup aman dalam kegiatan pariwisata, akan tetapi memang Pantai Samas masih terlihat sangat asli, sangat indah, sehingga layak untuk mulai kita kembangkan. Samas ini menjadi salah satu destinasi yang ke depan akan menarik hati para wisatawan. Nah, ini kemarin sudah diawali oleh kelompok masyarakat, maka perimbangannya ini adalah kita yang ada di pemerintah daerah lalu berencana mengadakan satu event yang ini dalam rangka juga rangkaian satu dasawarsa keistimewaan. Nah, ini yang kita Bantul ini bagian dari daerah istimewa Yogyakarta, tentu kita berusaha untuk mendukung, mensupport daerah istimewa Yogyakarta, karena Bantul ada karena diawali dari adanya keistimewaan itu yang dulu istimewanya karena Bantul ada Mataram gitu. Nah, terus sekarang daerah istimewa Yogyakarta salah satu bagiannya adalah Bantul. Ini menjadi salah satu hal yang harus punya sinergitas dengan kabupaten lain untuk menunjukkan DIY ini betul-betul istimewa. Jadi undang-undang keistimewaan harus dimaknai bagaimana membuat DIY itu istimewa, salah satunya Bantul. Nah, di event satu dasawarsa ini kita mempersiapkan salah satunya besok tanggal 27 Agustus kita akan melakukan festival kuliner. Festival kuliner ini tentu nanti diharapkan juga dapat mengenalkan kuliner-kuliner khas Bantul. Di samping kita tidak menutup mata, sangat mungkin kuliner-kuliner yang sedang tren sekarang ini juga akan disampaikan atau ditampilkan di festival kuliner itu. Harapannya orang kenal, tidak hanya sekedar nanti, bahkan banyak yang tidak tahu khas kulinernya Bantul itu apa. Nah, besok kalau sudah tahu, harapannya di dalam festival itu tidak hanya sekedar tahu, tapi juga lokasinya di mana kalau mau cari dan sebagainya. Bahkan bisa mencicipi sehingga rasanya seperti apa. Bagi yang belum bisa merasakan nama kuliner ini, insya Allah nanti bisa mencicipi di festival kuliner itu. Nah, nanti berikutnya, seminggu berikutnya nanti juga kembali ke Samas lagi. Kalau kemarin itu oleh kelompok masyarakat, festival layang-layang, besok insya Allah nanti ada namanya keroncong pesisiran. Ini khas, beda dengan keroncong plesiran. Jadi kalau keroncong pesisiran ini khas dilakukan oleh Bantul dan itu di kawasan pesisir selatan. Di kawasan pesisir selatan. Sesuai pasti. Namanya Festival Segoro Kidul ya Pak ya? Insya Allah. Dan nanti gaya tren keroncongnya pun mungkin ada sedikit yang cukup khusus, ada spesifik. Bedanya apa itu Pak dengan keroncong-keroncong yang selama ini mungkin masyarakat tahu gitu? Ya mungkin nanti bisa kita lihat agak sedikit mungkin biar jadi agak kejutan ya. Tetapi mungkin dari sisi cengkoknya mungkin beda. Dan kalau keroncong itu kadang-kadang identik musiknya dinikmati oleh orang-orang tua. Insya Allah anak-anak muda pun nanti bisa menikmati. Berarti ini nanti untuk teman-teman milenial asik juga nih ya? Insya Allah ya. Jadi nggak kalah dengan kelompok-kelompok band yang lain gitu. Ajak pacarnya ini, tuh. Ya boleh nanti bisa di sana. Agar nanti bisa melihat sesuatu yang berbeda. Ini dalam rangka recovery Pantai Samas sebagai salah satu destinasi andalan ke depan Bantul ini. Nah, yang berikutnya nanti tanggal 10 masih dalam rangka rangkaian satu dasawarsa kita juga akan menggelar Simponi Gumuk Pasir. Ini insya Allah nanti kerjasama kita sebagai bagian dari konkret Bantul ini ketempatan Institut Seni Indonesia. ISI ada di Bantul. ISI Jogja ada di Bantul. Lalu ada SMK atau SMM gitu. Sekolah Menengah Musik ya. Ini juga ada di Bantul. Yang ini biasanya yang sekolah atau yang isi yang kuliah ini kan dari penjuru Nusantara. Bahkan mungkin dari luar negeri. Betul. Ada. Nah, kita mencoba mengeksplorasi kembali bahwa keberadaannya di Bantul mampu menghasilkan para seniman yang luar biasa di tingkat kancah nasional dan internasional. Maka
bagian dari kekonkretan ini kita yang ada di Dinas Pariwisata bekerja sama dengan baik ISI maupun SMM nanti untuk bisa tampil di destinasi. Dan harapannya ini menjadi salah satu program ke depan, tidak hanya berhenti di setiap tahun, tetapi kalau bisa setiap saat bisa nanti kolaborasi itu diperbanyak, tidak hanya di dalam festival Segoro Kidul ini, tetapi nanti di event-event lainnya saya kira bisa dilakukan. Dan nanti terakhir ataupun yang dengan menggunakan anggaran pemerintah, dalam hal ini disupport dari Dana S, nanti tanggal 24, ini ada Festival Lampion, yang ini sebenarnya dulu event tahunan yang dimiliki oleh Bantul, dan coba kita angkat kembali setelah 2 tahun sepi atau karena pandemi. Karena pandemi pastinya. Nggak bisa menerbangkan lampion. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa terbang lagi. Karena dari perjalanan 2018-19, tahun 2019 itu sempat ada beberapa warga negara asing yang datang khusus untuk menyaksikan lampion. Artinya event ini walaupun digelar sebenarnya awalnya nasional, tetapi ternyata ada beberapa negara yang ikut menyaksikan. Ini artinya apa? Event ini saya kira akan menjadi event internasional juga ke depan. Nah, sama tadi yang kita ceritakan di awal, harapannya bahwa nanti festival kuliner itu juga, Festival Kuliner Nusantara, harapannya nanti justru nanti juga akan bisa menghadirkan dari orang-orang mancanegara, lalu juga untuk keroncong pesisiran itu juga nanti harapannya segmennya di samping milenial, tetapi karena ini ada satu hal yang cukup unik, mudah-mudahan nanti juga bisa diminati oleh wisatawan asing. Yang Simfoni Gumuk Pasir saya kira juga nanti sama, dan terakhir untuk yang kegiatan Lampion ini. Baik, saya ulang. Berarti ini hajatannya banyak banget nih Pak. Bener ya Pak ya. Insya Allah. Kita mulai dari 27 Agustus Festival Kuliner Mataraman dengan sajian makanan tradisional. Kemudian ada keroncong pesisiran tanggal 3 September. Kemudian ada tanggal 10 September dengan Festival Simfoni Gumuk Pasir. Pastinya di Gumuk Pasir ya Pak ya? Pasti di Gumuk Pasir. Nggak mungkin di tempat lain ya. Kemudian yang terakhir tanggal 24 ada Festival Lampion. Menarik nih. Kita mulai dari Festival Kuliner Mataraman. Berarti memang nanti di situ akan dihadirkan banyak sekali kuliner khas Bantul, bahkan yang hampir punah ada di situ? Insya Allah nanti ada. Jadi ada beberapa makanan tradisional yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengenalan untuk gastronomi kita. Di judul Festival Kuliner Mataraman ini memang kita akan menampilkan kuliner tradisionalnya itu yang dikuatkan. Tetapi nanti memang sekalipun judulnya Mataram, ini juga nanti bisa kuliner-kuliner yang tempo dulu jauh sebelum Mataram ada pun itu sangat mungkin. Misalnya apa nih Pak? Witin Trisno Jalanan Kuliner. Saya besok ngajak kameramen kulineran ke sana Pak. Kita belum meneliti, tetapi misalnya ada jangan berongkos, jangan bobor. Bahkan gudeg itu datangnya kapan tuh? Itu tahun berapa kan kita nggak tahu persis. Tapi paling tidak itu memang gudeg khas Jogja gitu. Apalagi gudeg Manggar gitu ya Pak ya. Tetapi untuk sayur-sayur yang lain dan jenis makanan yang lain termasuk adrem itu. Lalu kalau ingkung itu kan juga sebenarnya sebelum Mataram kan juga ada ingkung, tetapi paling baru tren di sekarang. Kalau dulu kan untuk sesaji, rangkaian sesaji, betul. Gitu dan ya. itu saya pastikan kalau rangkaian sesaji itu ada sebelum Mataram Islam. Jadi itu kan kalau dulu sesaji di era Mataram Islam mungkin sudah jadi sedekah karena berbagi. Iman-iman kalau nggak dimakan gitu. Beneran. Kalau sekarang tidak lagi sekedar sedekah tetapi jadi komersial itu salah satunya. Dan bagian dari pelengkap pariwisata. Ya, termasuk salah satu daya tarik saya kira. Ini yang salah satunya nanti di kuliner tradisional, insya Allah di sana termasuk nanti yang mungkin yang kuliner-kuliner baru yang yang ada di sekarang pun nanti insya Allah nanti akan tereksplorasi. Intinya memang kita tidak membatasi khusus yang sudah terbranding di kuliner Mataram. Tetapi apa yang di Bantul itu akan kita coba kita eksplorasi, sekalipun nanti
wadahnya adalah kuliner Mataram karena kebetulan Bantul juga sedang branding Bantul Bumi Mataram menjadi bagian wisata yang tidak hanya sekedar menawarkan alam tetapi budaya menjadi bagian di sana. Dan ini akan kita kaitkan erat agar eksistensi Mataram di kancah nasional bahkan internasional kalau saya sampaikan, karena semasa Mataram eksis ini kan perangnya kan juga musuhnya kan dari internasional dari VOC, sempat juga ada Jepang masuk, itu Inggris dan sebagainya. Artinya bahwa insya Allah lah di zaman revolusi dulu, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian yang dikenalkan kembali bahwa pernah ada kerajaan yang eksis dan sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Tetapi betul. sejarah yang luar biasa itu jangan sampai punah, termasuk tradisi, tata cara, pola kehidupannya, pola komunikasinya. Karena pola komunikasi itu termasuk bagian yang penting. Ada anggah ungguh, sopan santun gitu kan, yang sekarang sudah banyak hilang. Mudah-mudahan dengan branding Bantul Bumi Mataram bisa mengembalikan hal-hal yang luar biasa, yang sangat agung itu menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat kembali. Oke. Itu. Pak, ada live cooking berarti ya nanti? Insya Allah ada live cooking. Artinya masyarakat kan bisa melihat, ya. Oh kayak gini, belum tahu kan adrem itu bikinnya kayak gimana gitu ya. Proses edukasi salah satunya di situ. Jadi tidak hanya sekedar mencicipi makanan, tetapi melihat proses membuatnya. Bahkan bahannya dari apapun kan bisa ditanyakan di situ sehingga atau bisa dilihat sehingga itulah proses edukasi yang kita maksud. Lokasi di mana nanti Pak? Di Laguna Depok. Laguna Depok. Siap-siap. Parangtritis ya. Tanggal 20. Tanggal 27 dan 28. 27, 28 siap-siap ke Laguna Depok. Malam Minggu ya Pak ya? Ya, tapi diawali dari Sabtu siang nanti. Oke. Sabtu siang. Syahdu banget loh malam mingguan, menikmati senja di Laguna Depok sama si dia gitu ya Pak ya. Tapi malam minggu hanya buat yang punya pasangan, yang jomblo Sabtu malam ya. Oke, geser lagi ke Keroncong Pesisiran. Lagi-lagi di Samas. Di Samas ini destinasi yang di wilayah barat, karena Samas ini kan sebenarnya kan pantai pertama yang dikenal sebagai destinasi di Kabupaten Bantul. Cuma sejak era 90-an sampai sekarang, jadi kurang lebih 30 tahun kan Samas ini relatif mengalami kemunduran yang cukup dalam. Tidak saya sebut alasannya apa, tetapi saya juga nggak nanya Pak ya, nggak tega Pak. Yang jelas recovery dari pola tata kehidupan masyarakatnya, komitmennya untuk berubah menjadi lebih baik, insya Allah itu sudah dijadikan komitmen baik oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, Pok Darwisnya, sehingga tahun ini ditarget kemarin kalau dari masyarakat itu adalah ada festival layang-layang yang sifatnya nasional dan alhamdulillah kemarin pesertanya cukup baik. Nah, perimbangannya adalah kita yang di sektor pemerintah juga harus bisa ikut mengembalikan citra dan destinasi Samas ini menjadi salah satu nanti yang cukup berpotensi menjadi wisata andalan. Jadi terbukti kemarin pelaku UKM-nya cukup banyak. Kalau saya lihat sepanjang festival layang-layang itu atau ngunduh layangan itu lebih dari 50 UMKM terlibat di sana. Artinya kalau ke depan menjadi satu bagian destinasi yang kunjungannya seperti hari Minggu kemarin, saya kira akan ada lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Betul. Dan itu akan membantu pola ekonomi masyarakat di kawasan selatan, saya kira. Artinya di sana nanti pariwisata bisa bangkit lagi, salah satunya melalui Keroncong Pesisiran ini. Insya Allah, ya, dengan Keroncong Pesisiran. Pak, bintang tamunya siapa Pak? Bintang tamunya masih kita rahasiakan. Rahasia ya. Yang jelas nanti surprise lah ya. Surprise, ya. Yang jelas nanti juga menghadirkan teman-teman dari ISI, SMM, dan bintang tamu. Bintang tamu. Oke. Bintang tamu, luar biasa loh ya. Iya. Tadi tanggal berapa? 3 September. 3 September. Oke, kemudian kita geser ke Simfoni Gumuk Pasir. Ya, Simfoni Gumuk Pasir ini kan sebenarnya kita pernah melakukan kegiatan di sana. Tapi terus sekali lagi 2 tahun pandemi sempat libur, ini akan kita hidupkan kembali. Kenapa di Gumuk Pasir? Karena Gumuk Pasir ini menjadi salah satu yang khas di Kabupaten Bantul. Karena informasi yang kita terima, Gumuk Pasir ini di dunia kan hanya ada 2, di Bantul dan di Meksiko, sehingga harapan saya dan Gumuk Pasir Barcan ini menjadi salah satu hal yang nanti harus dieksplorasi,
karena sebelum wisata pun di sana sudah menghasilkan informasinya beberapa profesor penelitian di sana. Dan ini kan sangat disayangkan kalau di sana tidak bisa menjadi salah satu daya tarik andalan. Dan kebetulan di selatannya itu ada pantai-pantai yang cukup indah. Ada Pantai Widuri, ada Pantai Cemoro Sewu, ada Pantai Pelangi, ada Talbolu dan sebagainya. Pantai-pantai baru nih ya Pak ya? Pantai-pantai yang belum lama dibuka kalau statusnya di Bantul, tetapi sekarang kunjungannya juga sudah luar biasa. Karena kalau yang khusus Cemoro Sewu kan pantainya rindang ya. Rindang, tetapi ketika menerobos ke selatan, mendekati bibir pantai, pantainya juga masih terlihat indah. Jadi ini yang salah satu yang cukup unik, pantai yang sangat teduh, tetapi keindahan pantainya masih bisa dilihat secara baik. Jadi ini saya kira menjadi hal yang menarik, sehingga Simfoni Gumuk Pasir ini nanti diharapkan mampu mengangkat Bantul di kawasan selatan, khususnya di Gumuk Pasir, ini biar orang lebih mengenal lebih banyak lagi. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena kalau kita lihat, di Parangtritis itu pengunjung wisatanya hampir sepanjang tahun ini selalu terbanyak, destinasi terbanyak di DIY ini kan Parangtritis. Nah, tetapi rata-rata yang ke Parangtritis, ke Pantai Parangtritis, ini jarang yang mampir ke Gumuk Pasir. Nah, mudah-mudahan dengan Simfoni Gumuk Pasir ini nanti diharapkan, mudah-mudahan lalu orang lalu penasaran. Lalu ketika di Parangtritis jangan hanya ke pantai saja, tapi ke Gumuk Pasir. Di sana ada sunboarding. Bahkan kalau menyusuri Gumuk Pasir ketika jalan di sore hari itu indah sekali sebenarnya. Betul. Sehingga ini yang perlu nanti bisa diperkenalkan agar semakin terkenal, dan itu salah satu yang sedang diusulkan menjadi salah satu geoheritage dunia nanti kita harapkan ini. Sekarang dalam proses pengusulan, mudah-mudahan ini nanti bisa terwujud nanti. Kayaknya asik loh Pak, pikniknya di Parangtritis, mampir sebentar ke Gumuk Pasir, foto-foto, sandboarding, terus ke barat dikit kulineran di Depok, gitu kan? Ini satu paket, deket juga lokasinya, semuanya dapat gitu ya. Nah, bicara tentang festival Gumuk Pasir, lagi-lagi bintang tamunya masih rahasia Pak? Rahasia juga. Oke, gitu ya, Pak Kadis suka rahasia-rahasiaan sekarang. Tapi yang jelas untuk musisi pengiringnya, pendampingnya, Insya Allah nanti dari isi lagi? Dari SMM, Insya Allah nanti yang akan tampil di sana, dan sangat memungkinkan nanti dari beberapa kelompok juga akan diberikan kesempatan tampil di sana. Intinya kita gali potensi dan ingin menjaga bahwa produk isi Jogja dan produk SMM ini betul-betul nanti tidak hanya dinikmati oleh orang luar sana, tapi orang Bantul dan orang yang datang ke Bantul pun bisa menikmati. Jadi kan kalau tidak kan lihatnya harus di kampus atau di sekolah, sementara kita mulai di destinasi. Dan ini menjadi salah satu program ke depan. Harapan saya kemarin sempat kita sampaikan ke Pak Rektor ISI, harapannya ke depan bahwa kalau perlu tugas-tugas akhir, ujian itu dilakukan di destinasi, sehingga tidak dosen yang menilai tidak di ruang, tapi di alam terbuka. Itu menurut saya menarik. Kapan terwujud? Ya nanti kita tunggu saja. Masih rahasia juga. Main rahasia ini. Yes, di Gumuk Pasir nanti tanggal 10. 10. Ya. Ada bintang tamunya lagi-lagi. Ada. Oke. Geser ke Festival Lampion. Festival Lampion beberapa tahun dulu kan sempat meriah banget nih Pak. Apalagi kalau nggak salah sampai ribuan lampion diterbangkan bareng-bareng gitu. Sempat ada ribuan lampion, kalau tidak salah pada waktu itu targetnya 2019 kalau nggak salah. 2019 itu targetnya 3.000 lampion dan yang terbang hampir 8.000. Jadi menurut saya itu lampion terbanyak kalau di DIY. Saya nggak tahu kalau secara nasional. Dan pernah di Parangtritis itu pengunjungnya sampai di atas 15.000. Artinya apa? Kalau kita lihat di tempat-tempat lain paling pengunjung 2-3 ribu, tetapi di Bantul ini karena lokasinya memang luas, pengunjungnya juga sangat banyak. Nah, ini patut kita syukuri bahwa Bantul ternyata masih seksi, masih menarik bagi wisatawan. Dong, pasti. Nah, itu yang perlu kita pertahankan, sehingga di antara keseksian itu saya kira perlu ada dikembangkan agar orang bisa lebih mencintai Bantul, menikmati Bantul untuk menjadi salah satu tujuan
berwisata. Kayak gitu. Dan yang seksi itu biasanya asik untuk dilirik gitu kan, Pak? Betul. Jadi please welcome gitu kan. Iya. Oke. Nah, di luar kegiatan yang tadi Bapak sebutkan dalam rangka dasawarsa dan Iya. juga Hari Pariwisata, pastinya dari banyak pihak yang lain di lain pemerintahan juga ikut mensupport ya Pak ya. Ya, beberapa ada kegiatan mungkin. Jadi kalau kemarin itu sudah ada support dari BOP kerjasama dengan salah satu media di Jogja. Lalu ada Festival Lampion yang besok tanggal 27 September. Puncak Hari Pariwisata. Bertepatan Hari Pariwisata, masih di Laguna Depak juga. PPJI Bantul atau APJI nanti juga akan melakukan kegiatan festival kuliner juga di Laguna Depok. Jadi tanggal 27 Agustus dan 27 September insya Allah akan digelar festival kuliner. Kenapa tepatnya sama? Memang kita branding, harapannya memang seperti untuk kuliner itu memang Depok, pantainya. Alam misalnya Parangtritis. Layang-layang mudah-mudahan nanti di sama. Lalu nanti pantai konservasi penyu nanti juga ada di pantai yang lain. Sehingga apa? Pilihannya adalah datang ke Bantul ini ada karakteristik masing-masing pantai. Tidak semua pantai lalu semua ada di situ tetapi tidak ada yang megah atau yang menarik itu, tetapi hanya biasa semua. Nah, kita berkonsep ke depan bahwa pantai-pantai di selatan ini mulai tematif. Mana pantai yang berbicara konservasi alam, mana yang berbicara terkait dengan keindahan, kesejukan, bagaimana itu atraksinya dan sebagainya, untuk pentas di mana. Insya Allah nanti akan kita lakukan satu bentuk hal yang memperkuat khasanah Bantul di kegiatan pariwisata. Dan kenapa itu di PPJI ada di Laguna Depok? Karena kebetulan Dinas Pariwisata juga sudah 3 tahun ini, insya Allah ini tahun ketiga nanti melakukan pentas di Bandara ZIA. Jadi setiap hari pariwisata, karena kita sambut Bandara ZIA ini sebagai pintu masuk nasional dan internasional, maka sejak awal buka Dinas Pariwisata Bantul bersama dengan Angkasa Pura ini menghias bandara, ada atraksi pentas di bandara. Tujuannya adalah orang datang ke Bandara ZIA ini disambut oleh masyarakat kita, Bantul khususnya. Kalau ada yang tanya, ini dari mana? Dari Bantul. Harapannya adalah orang tidak langsung ke Jogja atau ke Jawa Tengah, tetapi nanti ya singgah ke Bantul. Bahkan kalau perlu nanti ke depan, kalau amenitasnya sudah baik, homestay-nya sudah baik, mudah-mudahan nanti nginepnya juga di Bantul. Nah, ini saya kira ini yang upaya-upaya kita lakukan, dan tentu nanti, dan mungkin informasi mudah-mudahan nanti terlaksana terakhir di samping event-event itu. Insya Allah nanti mulai akhir tahun, Oktober lah, pertengahan atau akhir. Insya Allah di kawasan pantai selatan, di kawasan Parangtritis kita juga akan ada mengadakan kegiatan atraksi musik malam hari. Jadi kita akan membuat pantai selatan kita mulai rame di malam hari, tetapi bukan rame karena sesuatu yang faktor X, tetapi memang faktor-faktor yang menghibur. Tujuannya adalah bagaimana kehidupan di pantai selatan ke depan itu mulai nanti bisa dinikmati dengan keindahan, dengan kenyamanannya, bukan karena faktor-faktor yang tidak menyamankan. Ini yang akan kita bangun di Bantul, mudah-mudahan semuanya nanti bisa kita wujudkan. Baik, kita udah nggak sabar nih nungguin akhir bulan, masuk September banyak event, banyak dolan, banyak seneng-seneng, pokoknya ke Bantul siap untuk menjadi tuan rumah, gitu ya Pak ya. Bapak sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan closing statement untuk Sobat Traveler? Jadi Bantul sedang berusaha untuk berbenah menjadi lebih baik lagi, dan di momen recovery pasca pandemi ataupun masih pandemi, tetapi sekarang levelnya sudah tidak begitu mengkhawatirkan menurut kami. Ini silahkan nanti di atraksi gelaran Bantul, baik itu festival kuliner, festival untuk keroncong pesisiran, lalu untuk Simponi Gumuk Pasir, Lampion, dan juga nanti untuk event-event lainnya, silahkan datang ke Bantul. Tetap jaga kesehatan, tetap juga jaga hati, agar datang ke Bantul ini selalu dalam keadaan senang, berkesan, dan mendapatkan experience atau pengalaman baru, sehingga nanti
orang selalu kangen dengan Bantul. Faktor Sabta Pesona Kenangan. Kenangan, insya Allah. Baik, terima kasih Oke. Pak Queen, sukses untuk Terima kasih. event-eventnya. Terima kasih. Bu Rani. Sukses semua untuk bagaimana membangun pariwisata di Kabupaten Bantul. Amin, amin. Siap. Sobat Jelajah Bantul, demikian bincang kami bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bapak Quintarto Heru Prabowo. Intinya, kami menunggu Anda untuk datang ke Bantul. Selamat menikmati perjalanan di Kabupaten Bantul. Karena perjalanan bukan tentang seberapa jauh kaki melangkah, tetapi sejauh mana hati kita bisa berbahasa dengan alam. Saya Rani Albani, salam pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.